Sebelumnya perkenalkan nama saya Naomi Gabriel dari absen 27, saya asal kelas 11 IPSC. Di sini saya ingin membacakan, kemudian menjelaskan dan mengartikan tentang monolog yang sudah saya buat. Monolog yang berjudul Perdagangan Rempah pada masa kolonialisme Belanda di Nusantara dari antara tahun 1602 sampai 1949. Jadi pada awalnya saya akan menjelaskan di mana bangsa Eropa datang ke Indonesia, kemudian berniat untuk mengambil rempah-rempah, dan seterusnya pada tahun 1602 di mana Belanda datang, diakhiri oleh kepergian atau pengusiran Belanda dari Nusantara di tahun 1949. Baik, kita mulai pada awalnya. Nusantara ini dikenal sebagai salah satu negeri yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki oleh Nusantara sendiri atau bangsa Indonesia bersumber dari wilayah-wilayah tertentu atau dari wilayah Sabang sampai Merauke yang memiliki pulau-pulau yang dibatasi oleh lautan juga darat. Sumber daya alam tersebut tentunya memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Lanjut ke bagian datangnya Eropa. Jadi pada awalnya bangsa Eropa itu datang di tepatnya Malaka pada tahun 1509, di mana mereka tertarik terhadap Nusantara. Pada awalnya mereka hanya datang untuk bersinggah, kemudian berdagang sejenak. Namun kemudian lama-kelamaan mereka tertarik. Kenapa di Nusantara atau di Indonesia banyak sekali memiliki kekayaan rempah, padahal negara mereka sendiri kekurangan banyak rempah yang saat itu hanya dimiliki oleh Indonesia. Karena kebedaan iklim dan juga musim yang tentunya menjadi salah satu perbedaan. Dan hal itu pada tahun 1509 menjadikan bangsa Eropa semakin berimajinasi. Mereka berimajinasi tentang banyaknya rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu imajinasinya seperti misalnya lada yang dipanen bukan disulur seperti kenyataannya, melainkan mereka memikirkan kalau suatu saat nanti lada dapat dipanen di suatu pohon seperti anggur. Sungguh hal yang sangat menakjubkan. Itu karena bangsa Eropa cukup kaget, kenapa sih kok Indonesia punya kekayaan rempah-rempah yang sebanyak ini sedangkan negara kita kok nggak punya, kayak gitu. Dan akhirnya pada awalnya yang hanya datang untuk berdagang, mereka malah menjadikan Indonesia sebagai tempat mengambilnya rempah-rempah yang saat itu dijual mungkin dengan harga murah karena harga nilai atau nilai mata uang yang saat itu masih belum semahal sekarang ini. Jadi karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia juga berkhasiat, seperti yang sudah kita lihat contoh penggunaannya pada obat-obatan COVID, kita sudah tahu bahwa rempah-rempah yang dicampurkan lewat kegiatan vaksin merupakan obat-obatan dari hasil rempah-rempah. Dan selain membuat bahan baku sebagai obat-obatan, mereka juga dapat menjual rempah-rempah itu ke seluruh negara mereka. Dan akhirnya kekayaan sumber daya alam Nusantara itu tersebar luas sampai kepada seluruh dunia. Dan akhirnya Indonesia atau Nusantara menjadikan kekayaan atau sumber daya alam mereka yang termasuknya ini atau yang dikhususkan rempah-rempah sebagai komoditas utama mata pencarian, di mana pribumi maupun bangsa asing yang kala itu datang untuk menguasai Nusantara datang ya hanya untuk mencari rempah-rempah. Oke, kita masuk ke bagian Belanda datang ke Indonesia. Jadi awalnya Belanda datang ke Indonesia itu dipimpin oleh siapa sih? Belanda datang pada tahun 1596. Mereka mendarat ke pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namanya sudah tidak jarang kita temukan, bukan? Kalau Cornelis de Houtman ini terkenal sebagai orang yang seperti itu. Jadi tujuan awalnya Belanda datang ke Indonesia sudah sangat jelas dan mereka menunjukkan dengan jelas kalau mereka butuh rempah-rempah. Namun, hal yang membuat Indonesia tidak suka adalah ketika Belanda mulai menjajah, memonopoli, dan mengambil seluruh rempah-rempah yang kala itu dimiliki oleh Indonesia.
Jadi ketika saat itu Belanda mengadakan monopoli perdagangan, Eropa yang kala itu juga membutuhkan rempah-rempah di Indonesia tidak suka, dan akhirnya mereka kayak buat ya semacam perjanjian gitu deh antara bangsa Eropa dan bangsa Belanda. Tapi sayangnya kenapa Indonesia tidak diikutsertakan ya? Padahal yang mempunyai rempah-rempahnya kan bukan kedua negara ini, melainkan negara Indonesia. Indonesia di mata mereka bukan apa-apa saat itu. Kenapa? Karena Indonesia tidak berpendidikan. Karena Indonesia belum tahu mana yang benar, belum tahu mana yang salah. Mereka masih kasarnya terlalu bodoh untuk paham apa arti monopoli. Mereka hanya dapat menerima. Karena pada saat itu juga Indonesia masih terpisah antara satu dengan yang lain. Indonesia masih tidak tahu apa itu persatuan. Sehingga mereka semakin dibodoh-bodohi. Kemudian karena tidak ingin terjadi pertikaian antara bangsa Belanda dengan bangsa Eropa, pihak Belanda yang saat itu tentunya sangat pintar memilih untuk mengadakan suatu perjanjian. Seperti yang saya bilang di awal, perjanjian yang saya sebutkan ini ialah perjanjian yang digunakan untuk menyelesaikan pertikaian atau permasalahan antara bangsa Belanda dengan bangsa Eropa. Jadi kongsi dagang yang dibuat oleh bangsa Belanda ini disebut dengan nama VOC. Apa sih itu VOC? VOC merupakan Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang didirikan pada tahun 1602 atau tepatnya pada tanggal 20 Maret 1602. Jadi dengan adanya VOC ini, yang ternyata saat itu Eropa juga tidak tahu apa itu perjanjian. Akhirnya monopoli terjadi di seluruh Indonesia, khususnya rempah-rempahan. Rempah-rempah yang saat itu dibutuhkan oleh bukan hanya bangsa Belanda namun juga Eropa, Indonesia, dan seluruh dunia dijajah besar-besaran oleh Belanda. Hingga akhirnya Belanda mendapatkan untung karena melalui strategi dan kebijakan yang dibuat secara licik oleh negara Belanda. Jadi perkembangan perdagangan yang dilakukan Belanda sekira tahun 1630 itu telah mencapai banyak sekali kemajuan. Jadi seperti meletakkan dasar-dasar militer untuk mendapatkan kekuasaan di bidang perdagangan, perniagaan atas laut, dan lain sebagainya. Maksudnya dasar atas militer, perdagangan atas laut itu maksudnya seperti apa sih? Jadi akan saya jelaskan ulang, kalau ketika Belanda mendapatkan untung dari rempah-rempah yang dimiliki Indonesia, Belanda nih mendapatkan untung. Misalnya untungnya ada 2. Dan mereka mendapatkan untung tersebut dari Indonesia secara cuma-cuma karena Indonesia yang bekerja. Akhirnya Belanda menjadikan untung tersebut sebagai bahan lain untuk meningkatkan kekuatan militer mereka. Akhirnya ada 3, bahkan bisa sampai banyak sekali. Dan setelah mereka meningkatkan komoditas atas militer, mereka juga menyebarluaskan atau melebarkan sayapnya di bidang perdagangan. Bukan hanya rempah-rempah Indonesia yang dijual kepada negara mereka sendiri, namun mereka juga menjual kepada seluruh dunia. Padahal harusnya saat itu Indonesia yang menjual. Ya sekali lagi karena Indonesia kurang berpendidikan. Oke, selanjutnya setelah Indonesia diambil, kita salah. Setelah Indonesia, setelah Belanda dapat keuntungan dari 2 hal tersebut, mereka semakin licik dengan memonopoli perniagaan atas lautan. Jadi pelabuhan-pelabuhan Indonesia kurang lebih dimanfaatkan oleh Belanda juga. Dan contoh yang paling konkret dari 3 hal tersebut adalah ketika sistem perekonomian Belanda naik dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya naik atas dasar kekayaan alam Nusantara sendiri. Jadi kekayaan Nusantara alam itu tentunya banyak banget ya, tapi yang paling jarang atau yang paling rare ditemukan di seluruh dunia itu ada lada, ada cengkeh, ada kayu manis, dan ada pala.
Empat hal mendasar ini menjadi salah satu yang tentunya banyak sekali orang inginkan di luar negeri. Dan hal ini juga menjadi salah satu pemasok utama di Indonesia sekarang. Dan tentunya sudah tidak dijajah oleh bangsa Belanda. Dan pada tahun 1949 akhirnya Belanda diusir dan meninggalkan Indonesia. Karena apa? Karena pada tahun 1945 bangsa Indonesia juga sudah merdeka. Hidup Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.